ini. Tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita memulai ibadat sabda hari ini dengan lagu pembukaan. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Puji syukur kehadirat Allah Bapa yang Maha Pengasih, yang menyatukan kita dan membimbing kita pada ibadat sabda hari ini. Kiranya berkat firman Tuhan hari ini dapat menuntun kita dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita dapat menjadi alat pancaran kasih-Nya dimanapun kita berada. Dan marilah pada saat ini kita bersama-sama menyatukan hati. Saudara-saudari, di hadapan Tuhan yang hadir di tengah kita, marilah kita menyesali dan mengakui segala dosa, serta memohon ampun atas segala kekurangan kita, supaya kita pantas bertemu dengan Dia dan layak merayakan sabda penyelamatannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani dan mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu untuk setiap hari baru yang boleh Engkau berikan kepada kami, dan atas anugerah kesehatan dan hidup yang Kau berikan hingga hari ini. Sungguh kemuliaan-Mu nyata di dalam hidup kami. Penyertaan-Mu dalam hidup kami tidak pernah berkesudahan. Dengan tangan kanan-Mu yang penuh dengan kemenangan, Engkau senantiasa menuntun langkah kami. Saat ini ya Bapa, lingkupilah kami masing-masing, dan kuduskanlah tempat di mana kami berada saat ini, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat merasakan hadirat-Mu yang indah pada saat ini.
makanan tetapi dari tanah yang dan bumi yang dilakukan saat ini. Bagi yang berbuat firman, berkati pula hamba-Mu Romo Ali Tito, dan apa ia akan menyampaikan renungan. Biarlah kuasa-Mu nyata dalam setiap perkataan yang keluar daripadanya. Terima kasih Bapa, bersabdalah Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Silakan Romo untuk share screen-nya. Baik, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, Shalom, dan Tuhan memberkati kita semua. Pada hari ini, saya akan mengajak kita merenungkan tema terkait dengan batu penjuru, di mana Tuhan yang adalah batu penjuru itu sendiri. Adapun Injil yang akan kita renungkan hari ini adalah Injil hari Minggu, yakni Matius bab 21 ayat 33 sampai dengan 43. Marilah kita hening sejenak, kita memohon rahmat dan berkat serta karunia Roh Kudus, sehingga sabda yang kita dengar akhirnya mampu membantu dan menolong kita untuk mendapatkan inspirasi bagi hidup kita, dan kita pun juga dimampukan di tengah situasi yang tidak mudah ini, di tengah pandemi, kita tetap mampu beriman di hadapan Tuhan yang adalah batu penjuru itu sendiri. Mari kita hening sejenak, kita memohon karunia dari Tuhan. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur di mana kami hari ini berkumpul untuk bersama-sama merenungkan sabda-Mu melalui Zoom meeting secara online. Kami percaya keluarga-keluarga yang ikut ambil bagian di dalam permenungan hari ini, ibadat singkat yang membantu kami sebagai satu keluarga, murid-murid-Mu, Kau mampukan untuk membuka hati dan budi dengan penerangan Roh Kudus, sehingga sabda yang kami dengar, kami resapkan, akhirnya menginspirasi hidup kami untuk senantiasa menemukan Engkau yang adalah batu penjuru di dalam kehidupan, terlebih dalam situasi yang sekarang ini. Berkatilah kami pribadi per pribadi, sehingga mampu untuk melaksanakan sabda-Mu. Dimuliakanlah Engkau, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Romo, Injil. maaf Romo. Romo ada teks Injilnya? Oh, enggak ya? Oh oke. Kalau gitu saya nyuwun sewu screen share lagi nggih Romo. Ya. Saya close dulu ya. Nggih. Oke. Monggo Romo. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, dengarkanlah perumpamaan ini. Adalah seorang tuan tanah, membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukuli,
yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak dari yang pertama. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka, pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya ke luar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggur itu akan ia sewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dan anak-anak, kembali saya menyapa semuanya. Salam kenal, saya Romo Alip dari Yogyakarta. Saya tinggal di Paroki Kristus Raja Baciro di Yogyakarta. Ya, kalau ibu bapak ikut channel Krimbo, ikut misa kami online, pasti saya sering nongol. Kalau enggak nongol berarti baru sepedaan. COVID itu katanya kon ngepit, itu arti dari COVID. Kon ngepit itu baru pit-pitan gitu kira-kira. Baik, tema yang akan saya ajak untuk kita renungkan bersama hari ini dari Injil Matius. Tadi diungkapkan soal batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Saya akan mengkaitkan antara batu penjuru yang adalah Yesus yang telah memberi hidup dan perjuangannya untuk kita, sementara kita diundang Tuhan untuk menemukannya di dalam segala hal. Maka batu penjuru yang telah diberikan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu menjadi sarana bagi kita untuk melihat bagaimana Allah yang adalah Tuhan itu hadir di dalam setiap peristiwa dimanapun kita berada. Maka seperti buku miliknya Anthony de Mello, Mencari Tuhan dalam Segala, dalam bahasa Inggrisnya adalah Finding God in All Things. Apa yang ingin saya ajak untuk kita renungkan bersama? Di dalam Injil Matius, bab 21 ayat 43, dan secara khusus pada ayat 42, Yesus berkata, belum pernah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang bangunan menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Batu penjuru yang adalah dimaksud
yakni Yesus sendiri. Maka ketika kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Kristus, kita diajak untuk melihat dan merenungkan sebuah pertanyaan yang mungkin ini sering kita dengar, yakni apa saja yang membuatku bangga sebagai orang beriman dan mensyukuri di tengah masalah. Boleh dikatakan kalau kita ya sekarang sedang pandemi yang saat ini kuhadapi. Saya nggak ngerti di Qatar ada pandemi atau enggak ya? Katanya enggak ya, hanya di Ada Romo, sama saja. Ada ya? Sampai sana juga ya? Iya Romo. Oh, ternyata. Saya pikir hanya sampai di Indonesia aja, di Asia. Enggak ya? Tidak sekarang sudah tidak separah di Indonesia. Lebih mudah. Oh, ya, betul. Indonesia baru berjuang. Nah, batu penjuru yang adalah Yesus telah memberi peneguhan kepada kita bahwa iman kita adalah iman yang benar, iman yang membawa kita pada keselamatan Tuhan. Maka kalau kita diajak untuk menemukan apa sih yang bisa saya banggakan sebagai orang beriman dan bersyukur di tengah setiap masalah, kalau kita ya sekarang pandemi, kendati berbeda situasinya, kita tetap bisa bersyukur, kita tetap bisa merasa bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saya dalam situasi-situasi apapun. Apa yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia saat ini? Dunia beberapa saat yang lalu, bahkan sampai hari ini masih ditutup. Ada banyak tempat yang ditutup. Dalam bahasa yang sering kita dengar adalah lockdown. Atau dalam bahasa yang di tempat di Indonesia adalah PSBB ya. Ini tidak hanya di satu negara, tetapi dimanapun. Kita sedang berada dalam situasi yang seperti sekarang ini. Bagaimana dalam waktu yang cepat dunia bisa berubah oleh sebuah pandemi yang sering kita dengar COVID-19. How will COVID-19 change the world? Di tengah-tengah situasi seperti itu, good news is coming. Kabar gembira hadir di tengah-tengah kita. Mungkin kita kadang-kala muncul kejengkelan, muncul situasi-situasi yang membuat kita gaduh. Bahkan ada yang viral di Indonesia itu di daerah Bandung kalau tidak salah. Beberapa saat yang lalu ada antrian panjang di sebuah pengadilan agama untuk gugatan cerai. Jadi itu ngantri gugatannya cerai itu. Antriannya panjang. Ternyata pandemi ini tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi berdampak luas. Dan kita sebagai orang beriman diajak untuk melihat apakah Tuhan berkarya atau Tuhan hanya diam saja. Apakah Yesus yang adalah batu penjuru itu diam saja selama ini. Dan dari sana kita diajak untuk melihat apakah kita masih bersyukur, apakah kita masih punya kesempatan untuk menemukan Tuhan di dalam segala hal, terlebih kabar gembiranya. Hal yang pertama yang bisa menolong kita untuk selalu bisa bersyukur, di mana Tuhan yang adalah batu penjuru di tengah situasi global, di mana dunia sedang tutup dimanapun berada, kita bisa melihat dalam sebuah dokumen, yakni Christus Vivit, artikel keempat, dikatakan, pertama-tama saya ingin mengatakan kepada kalian kebenaran yang pertama, Allah mengasihi kamu.
Ini adalah refleksi Paus Fransiskus yang mengajak untuk membantu kita menemukan rasa syukur dan kebanggaan sebagai orang beriman adalah Allah yang adalah kasih. Tidaklah penting jika kamu telah mendengar hal itu, saya ingin mengingatkanmu, Allah mengasihi kamu. Janganlah pernah meragukan ini, apapun yang terjadi di dalam hidupmu, dalam berbagai keadaan, kalian dikasihi tanpa batas. Ibu bapak, saudara-saudari, dan anak-anak, serta rekan muda semua, Allah yang adalah kasih ini menjadi tahap pertama penolong kita, jembatan pertama untuk menolong kita, supaya kita bisa melihat bagaimana Allah tetap turun tangan ketika kita yang adalah manusia ini angkat tangan. Maka ketika manusia angkat tangan dalam situasi-situasi tertentu, Allah pasti akan turun tangan. Dan iman yang membantu dan menolong kita adalah kasih. Maka kalau kita bangga dan bersyukur sebagai orang beriman, menemukan Yesus yang adalah batu penjuru, kita diajak untuk melihat kembali bagaimana Allah dalam rentetan peristiwa hidup kita adalah kasih. Maka kalau kita meyakini dan mengimani Allah adalah kasih, di tengah situasi yang sesulit apapun, bahkan dunia yang sedang sakit saat ini, kita tetap menemukan kesegaran, oase di dalam hidup. Maka undangan yang pertama untuk merefleksikan hidup kita yang penuh dengan syukur, kabar gembira yang kita terima dari Allah di tengah situasi yang tidak mudah adalah kasih. Aku dikasihi oleh Allah. Amin. Kok enggak suara semua nih? Amin. 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 Amin, Romo. amin. Amin dong. Haleluya, haleluya. 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 Haleluya Romo. Mirip-mirip pendeta nih saya nih. Setelah pandemi jadi pendeta ya. Itu yang pertama. Jadi situasi kita mengajak kita untuk melihat bahwa kita bisa bangga sebagai orang beriman di tengah pandemi yang tidak mudah ini ketika kita mengantongi kata kunci adalah Allah adalah kasih. Ini bagi Bu Tejo ini solutif. Allah adalah kasih. Ya. Oke. Di dalam kehidupan kita, di mana Allah adalah kasih, tampaknya ada situasi-situasi yang berubah. Ketika pandemi COVID mengantam, ada perubahan di dalam cara bersikap dan berinteraksi. COVID change the human interaction. Mengajak pribadi-pribadi untuk merubah cara berinteraksi. Orang tidak lagi bersalaman. Salamannya modelnya begini, salah satunya. Ini yang terjadi di India, cara mereka antri air juga berjaga jarak. Di pasar-pasar mereka menggunakan masker. Mungkin dulu hal asing menjaga jarak, tidak bersalaman, atau memakai masker. Tetapi hari ini itu adalah kebiasaan. Apakah di gereja, di tempat kita berjumpa dengan Tuhan, ada perubahan-perubahan juga yang terjadi ketika kita juga ingin belajar memahami Allah yang adalah kasih itu. Tampaknya coronavirus juga berdampak ke dalam kehidupan gereja. Kita tidak pernah bisa membayangkan bagaimana Basilika Santo Petrus, di mana Paus ketika berkhotbah pada Paskah penuh dengan orang, sementara sekarang ini, pada zaman pandemi ini, dia berkhotbah sendiri. Ini ada penyemprotan disinfektan di makam Yohanes Paulus II.
tentara-tentara kerajaan juga menggunakan masker. Bahkan di rumah kita, di tempat kita berada hari-hari ini masih ada yang online. Sempat terjadi pembicaraan antara ayah dan anaknya ketika anak bertanya, "Pak, ini kan zamannya GoFood, zamannya GoSend. Ada enggak GoKomuni?" Didudul di aplikasinya, komuninya nyampe di rumah. Kami di Baciro ini baru bikin aplikasi yang bisa GoKomuni juga. Solutif ya, Mo ya? Nah, itu Bu Tejo muncul itu, benar. Nah, tampaknya Allah yang adalah kasih tetap memberi jalan, tetap memberi cara. Maka ketika kita melihat dunia, bahkan gereja saat ini, hal yang kedua, kita menemukan rasa syukur yang disebut dengan gereja domestika atau eklesia domestika, yakni gereja keluarga. Maka hal yang patut disyukuri selain Allah adalah kasih, di tengah pandemi, keluarga menjadi tempat di mana Tuhan hadir. Kita tidak pernah bisa membayangkan bagaimana orang bisa duduk sambil melihat perayaan Ekaristi dan mengikutinya dengan kusuk pula. Bahkan dalam satu gambar ini ada anak yang tidur-tiduran minum susu. Sementara ayah dan ibunya ini sedang mengikuti dengan kekusukan menerima komuni. Kalau di gereja bagaimana? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Tapi ketika Tuhan yang sering dikunjungi setiap hari Minggu di gereja, kini Tuhan datang ke rumah Anda setiap harinya. Tuhan mencintai kita, dan Tuhan hadir di tengah gereja keluarga. Maka hal yang kedua, selain Allah adalah kasih, yang patut kita syukuri sebagai Yesus yang adalah batu penjuru, di mana kita sebagai orang beriman, kita diingatkan akan kehadiran keluarga sebagai basis dari gereja. Apakah dengan demikian Allah tetap mencintai kita? Kita dengan yakin mengatakan iya. Lalu apakah kita masih bisa menemukan tips dan trik di mana Allah yang adalah baik, Allah itu menjadi inspirasi bagi kita untuk mewartakan evangelisasi, evangelism. Dua hal tadi, Allah yang adalah kasih, yang hadir di dalam rumah, di dalam keluarga, yang adalah eklesia domestika, menjadi sarana bagi kita untuk yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Maka pesan Yesus di dalam batu penjuru mau menekankan kepada kita bahwa Yesus yang diutus oleh Bapa, kendati ditolak oleh imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi, dia justru membangun sebuah pondasi dasar iman untuk manusia yang sampai hari ini tidak lekang oleh zaman. Maka Yesus yang adalah batu penjuru, kendati ditolak, dia adalah pribadi yang senantiasa mengasihi kita manusia. Maka di dalam Injil tadi, ketika dikatakan bahwa batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita, kita melihat bahwa Tuhan tiada lelah mencintai kita. Dan kita diundang di mana kita di tengah-tengah keluarga mampu membangun, menciptakan, dan mengkreasi di tengah situasi-situasi yang tidak mudah terutama pandemi, sehingga masing-masing pribadi yang dikaruniakan Tuhan kepada kita, suami, istri, anak-anak, akhirnya mampu saling menjaga, saling merawat, saling peduli, tidak hanya mementingkan diri, tetapi berani keluar dan mencintai. Kenapa?
karena Allah telah lebih dulu mencintai kita. Batu penjuru yang adalah Yesus telah tertanam di dalam hati kita, terutama ketika kita menerima sakramen baptis. Maka hal yang perlu kita buat, yang pertama adalah kita diajak untuk maju dalam koridor rel iman, harapan, dan kasih. Artinya, Allah yang adalah kasih dan keluarga yang adalah Ecclesia Domestika, tempat di mana Tuhan hadir, diajak dan didorong untuk sampai pada keyakinan bahwa pandemi, permasalahan-permasalahan hidup adalah batu lompatan, batu penjuru untuk sampai pada kebahagiaan. Sering orang tua berkata kepada anaknya yang sedang ujian, "Dek, kamu harus belajar lebih keras supaya naik kelas. Kamu harus bisa menyelesaikan ujianmu supaya kamu bisa naik kelas." Tuhan senantiasa mengatakan itu juga kepada kita anak-anaknya ketika kita menghadapi ujian, supaya dari ujian-ujian permasalahan hidup itu kita bisa naik kelas. Ketekunan, kerajinan, dan keyakinan itu adalah cara kita untuk maju di dalam rel iman. Hal yang kedua, yang bisa menjadi pendorong bagi kita di tengah situasi untuk tetap bisa bersyukur, di mana Yesus yang adalah batu penjuru, ada 3K itu semangatnya. Komunikasi, komunitas, dan kemuritan. Komunikasi artinya kita bersyukur pandemi di tengah dihadirkan saat ini, kita bisa ketemu seperti ini. Komunikasi tetap bisa saling meneguhkan, saling bisa berkontak satu dengan yang lain. Maka teknologi itu bukan ancaman bagi iman, tetapi adalah rahmat. Maka teknologi yang adalah rahmat itu membantu dan menolong kita untuk ketemu satu dengan yang lain. Saya dulu nggak pernah bisa membayangkan bisa sampai di Qatar, hari ini saya sampai di Qatar. Karena diundang, kalau nggak diundang juga nggak nyampe ya. Next time lagi Romo, tenang aja. Oh, amin. Itu komunikasi. Yang kedua adalah Next time nanti benar-benar ke Qatarnya Romo, kalau sudah selesai pandemi ya Romo. Yap, dengan senang hati. Yang kedua adalah komunitas. Komunitas yang paling kecil adalah keluarga. Jagalah keluarga kita, karena kita diutus Tuhan, dan setiap dari kita, suami istri dan anak-anak, adalah rahmat, karunia, karena kita tidak pernah bisa mengatakan bahwa jatuh cinta itu adalah settingan. Kalau jatuh cinta itu settingan, ya pasti akan bubar di tengah jalan. Tetapi jatuh cinta itu adalah rahmat. Cuman orang kan tidak cukup hanya jatuh cinta, harus bangun cinta. Maka komunitas yang paling kecil adalah keluarga, dan lingkaran di lingkungan Anda sekarang saat ini di Qatar sana adalah juga menjadi komunitas. Itu adalah semangat, itu adalah kekuatan yang bisa saling menopang satu dengan yang lain. Dan yang terakhir adalah kemuritan. Yang dimaksud dengan kemuritan adalah menempatkan Yesus yang adalah batu penjuru dan kita adalah batu-batu penyusunnya di atasnya. Maka kemuritan tidak bisa dilepaskan dari keteladanan Yesus sendiri. Ketika Yesus menyampaikan pesan kepada kita, Allah adalah kasih, God is good, kita diajak untuk meyakini bahwa apa yang telah diberikan Allah kepada kita, berarti kita punya tugas untuk menyampaikan juga kepada orang lain. Kalau kita dikasih Allah, berarti tugas kita menyampaikan kasih itu kepada orang lain. Dan yang terakhir, pandemi menjadi time for choosing sebagai batu penjuru. Apa yang dimaksud dengan waktu untuk mengambil keputusan? Allah telah mengambil keputusan untuk mengutus Yesus ke tengah-tengah kita dan memberi keteladanan
tentang kasih yang sempurna. Maka, pandemi ini juga bisa menjadi waktu untuk membuat keputusan apakah kita akan hanya berhenti dan bergumul pada situasi-situasi keterpurukan hidup, atau justru sebaliknya, menjadi sarana untuk mendewasakan iman, bahwa kita tetap dicintai Tuhan. Kita harus berjuang dan tiada lelah untuk terus-menerus meyakinkan kepada Tuhan, kita dan juga komunitas kita, bahwa kita bukan orang yang mudah mengeluh, tetapi menjadi orang yang siap sedia untuk terus-menerus mengupayakan supaya hidup menjadi lebih berkualitas. Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, itulah permenungan batu penjuru yang adalah Tuhan yang mengaruniakan Allah yang adalah kasih kepada kita. Dan sebagai penutup permenungan ini, saya punya sebuah cerita begini. Ini terkait dengan Allah yang adalah kasih. Sekali peristiwa, karena situasi sedang sulit, ada seorang pemuda, sebutlah namanya Bejo, bukan Tejo. Si Bejo ini pulang dari gereja, dia confused, dia merasa ragu-ragu dengan imannya. Terlebih ketika dia selalu mendengar bahwa kebaikan itu hanya ada di surga dan kejahatan itu ada di neraka. Lalu dia melihat ada banyak peristiwa yang membuat dia merasa tidak yakin lagi layak untuk tinggal di surga. Lalu suatu saat setelah dia pulang dari gereja, karena dia seorang pendoa, dia pun berdoa kepada Tuhan. Di dalam doa dia berkata begini, Tuhan, please deh, tunjukkan pada saya apa itu surga dan apa itu neraka. Nah, ketika dia sedang kusuk berdoa, di tengah kusuk berdoa itu kan kadang-kadang ngantuk-ngantuk gitu ya. Maka kalau ada orang berdoa sampai ngantuk tertidur, itu berarti aman dalam naungan Tuhan. Jangan diganggu gitu. Maka kalau orang di gereja dengar khotbahnya Romo kok ngantuk-ngantuk tertidur, itu berarti dia aman dalam naungan Tuhan. Jangan diganggu. Nah, akhirnya di tengah ngantuknya itu, di tengah ketidaksadaran, tapi dia juga ada kesadaran. Yesus itu tiba-tiba nongol dari depan tempat dia berdoa. Lalu ditepuklah bahunya. Bejo. Lalu dia tergagap dan melihat Tuhan ada di depan dia dan berkata, ya Tuhan, ada apa? Jo, hari ini doamu dikabulkan. Oh iya Tuhan, iya. Aku memberi kesempatan kepadamu untuk melihat surga dan neraka. Sekarang peganglah jubahku. Lalu si Bejo itu pun memegang jubahnya Yesus itu. Dan dalam seketika, plas, hilang. Lalu tiba-tiba, Yesus dan Bejo itu berjalan dalam sebuah jalan yang lebar. Di kanan kiri ada hijau-hijau, seperti sawah begitu, air angin semilir, lalu mereka berjalan dan sampailah di sebuah gerbang yang cukup tinggi dan besar. Di sana dituliskan di gerbang itu, selamat datang di neraka. Maka hati-hati, kalau nanti kamu jalannya luas, ada angin semilir, hijau-hijau itu jangan-jangan jalannya ke neraka. Lalu Bejo dan Yesus itu masuk ke gerbang itu. Dan ketika dia berjalan, sampailah ada sebuah jurang yang begitu dalam,
Dan dia melihat di bawah itu ada begitu banyak orang. Dan ketika diamati orangnya itu wajahnya pucat-pucat. Wajahnya itu nggak ada yang gembira. Betatut begitu. Betatut itu seperti apa ya? Ya seperti Ibu Tejo kalau pas marah itu ya, betatut. Nyinyir Nah, itu mau. Enggak lah, aku nggak nyebut nama lo tadi. Menyebut Oh nama iya. ya. Nah, ketika diamati di bawah itu semua kurus kering ini. Lalu Bejo pun terdiam dan melihat. Dia mendengar kata Tuhan. Jo, lihat di bawah itu. Lalu ada Lucifer berterbangan menjaga mereka. Kalau yang tidak bekerja ya dicambuki, itu yang ada di neraka. Wajahnya itu nggak ada yang berseri-seri dan nggak ada yang bergembira. Lalu jam 12 siang itu ada lonceng. Lonceng untuk makan. Nah, di neraka itu juga ada makan. Ada lonceng juga. Lalu kemudian di tengah-tengah itu ada meja gede, raksasa, dan juga ada panci raksasa yang isinya adalah sup. Sup kacang hijau. Ada daging sapi di dalamnya. Pokoknya kalau dibayangkan tuh enak sekali. Nah, ketika mereka mau makan, karena di neraka ya mereka nggak berdoa, karena di neraka. Maka kalau keluarga-keluarga itu nggak doa sebelum makan itu seperti ada di, saya nggak ngomong ya, saya nggak berani ngomong soalnya. Saya yakin ini semua pada berdoa sebelum makan, nah, gitu ya. Nah lalu dilihatlah ketika mereka mau makan ternyata tangannya itu nggak bisa ditekuk gitu, nggak bisa ditekuk seperti ini. Tangannya itu lurus lalu diberi 1 meter sendok yang sangat besar untuk mengambil, mencedok sayur itu, sop itu tadi. Apa yang terjadi kira-kira? Bisa enggak mereka 1 meter dengan sendoknya dan juga tangan yang tidak bisa ditekuk begini? Ya pasti nggak bisa masuk, nggak bisa makan. Tapi mereka berebut, mereka sikut-sikutan satu dengan yang lain, sehingga mereka kurus kering dan nggak makan dengan nyaman karena mereka berebut, mereka egois. Lalu Tuhan bilang sama Bejo, itu yang terjadi di neraka. Baik Tuhan, sekarang ikut saya ke surga. Lalu Bejo pun memegang kembali jubahnya Yesus dan plas hilang. Lalu mereka berdua, Yesus dan Bejo tadi berjalan di sebuah jalan yang tidak luas, yang agak kecil, tetapi dia melihat ada antrian panjang orang. Kalau tadi di neraka itu nggak ada antrian. Karena siapapun bisa masuk neraka, bleng, nggak perlu ngantri. Nah, sementara kalau mau di surga ngantri. Kemudian sampai di antrian paling depan dijaga oleh Petrus. Dan Yesus pun melihat Petrus. Dan Petrus mengatakan, oke bos, silahkan masuk. Mereka masuk ke gerbang surga itu. Ketika mereka sampai di ujung perjalanan, sama, ada jurang yang begitu dalam, dan di dalamnya itu ada begitu banyak orang yang bergembira, kendati mereka harus bekerja. Mereka bersukacita, wajahnya berseri-seri seperti wajah ibu bapak semuanya ini. Ini wajah-wajah surgawi ini. Saya lihatnya ini, semua di Zoom ini semua wajah-wajah penghuni surga. Amin. Nah, lalu dilihatlah di dalamnya itu orang mereka senang. Lalu ada banyak malaikat yang saling membantu satu dengan yang lain, mereka bekerja, dan tibalah jam 12 siang, ada lonceng untuk makan. Sama seperti di neraka, ada meja yang besar, ada juga panci yang besar dengan sup di dalamnya. Nah, pertanyaan muncul dari si Bejo tadi, kenapa kalau di neraka itu orangnya kurus-kurus, di sini nih orangnya tambun-tambun? Mau bilang gendut nggak tega saya. Seperti saya inilah kira-kira. Nah, ini layak nih badannya paling enggak ya. Seperti itu yang orang-orang di surga itu. Lalu apa yang terjadi ketika mereka
mau makan, ada seorang bapak, kalau di sini tuh namanya prodiakon, ya. Di sana ada enggak ya nama prodiakon ya? Asisten untuk Romo itu ada enggak ya? Ada ya pasti ya. Untuk membagi komuni itu ada ya? Romo. Ada. Di antara komunitas ini ada yang jadi prodiakon enggak? Ya, Romo. Oh ya, Pak Abed ya. Ada sertifikatnya enggak, Pak? Iya, Ada ada Pak SK. Albert. Ada ya, SK-nya kan ada kan? Romo. Ada ya. Nah, besok Pak, kalau sudah kembali kepada Tuhan, suruh membawa itu supaya memimpin doa nanti di sana. Minimal doa makan siang lah. Di sana ada makan siang seperti tadi. Nah, itu dipimpin oleh Pak Prodiakon itu tadi ya, asisten Romo itu. Dipimpin doa, mereka berdoa. Maka kalau ibu bapak mengajari anak-anaknya di rumah itu sebelum makan berdoa itu seperti di surga. Persis, sama. Kok Romo tahu? Saya pernah ditutor sama Yesus sendiri, jadi tahu saya. Nah, akhirnya ketika dilihat, mereka saatnya makan setelah selesai berdoa, ternyata sama, tangannya itu nggak bisa buat nekuk seperti ini. Apa ya bahasa Indonesianya nekuk itu apa ya? Ya, Nekuk? sama ya. Hah? Sama Romo. Sama ya. Nah, ternyata mereka juga mendapat 1 sendok 1 meteran. Tapi nggak bisa nekuk. Apa yang terjadi? Yang mengherankan yang dilihat bejo adalah ternyata ketika mengambil itu, dia bukan untuk dirinya, tetapi orang di sebelahnya. Aku minta ingkungnya dong. Wah, lalu diambilkan. Nyoh. Aku minta itu ada wortelnya. Wah, diambilin. Nyoh. Gitu. Jadi orang saling memberi, saling melayani, karena dia tidak bisa memenuhi dirinya sendiri. Itu surga. Lalu Tuhan bilang sama bejo, Jo, kamu tahu kan sekarang surga dan neraka? Iya Tuhan, aku tahu. Surga dan neraka, neraka itu hanya mementingkan diri sendiri, orang lain adalah saingan, orang lain adalah musuh. Sementara di surga, yang ada adalah saling melayani, saling berbagi, saling memberi. Maka Jo, surga dan neraka itu bukan soal besok, tetapi hari ini. Kalau hari ini kamu bisa menciptakan itu semua di hidupmu, berarti kamu sudah belajar tinggal di sorga. Lalu bejonya manduk-manduk, dia memeluk Yesus dan menangis. Lalu Yesus sebagai kenang-kenangan mengeluarkan sapu tangan, dalam bahasa Jawa itu kacu. Lalu kacu itu diuntel-untel banjur, cuntel, dan ceritanya selesai. Terima kasih. Yesus yang adalah kasih, yang adalah batu penjuru, hari ini tinggal di rumah Anda, yang adalah Ecclesia Domestika. Dan kita diajak untuk belajar yang pertama soal komunikasi dengan Tuhan dan sesama, membangun komunitas yang adalah keluarga dan komunitas di lingkungan Anda. Dan yang terakhir adalah membangun terkait dengan bagaimana satu dengan yang lain mengupayakan supaya kita bisa berkomunitas dan bersinergi di tengah-tengah pandemi ini. Dan kita yakin surga bukan soal hari besok, tetapi hari ini. Ketika kita belajar terus-menerus menghadirkan surga di tengah kehidupan kita, kita percaya kita layak untuk mendapatkannya. Semoga Tuhan memberkati. Amin. 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 Terima kasih Romo. Terima kasih untuk renungannya yang luar biasa, indah ya. Jadi sebenarnya pandemi ini adalah Tuhan menginginkan kita untuk belajar mengasihi satu sama lain gitu nggih Romo nggih? Amin, betul. Jadi tidak hanya mementingkan diri sendiri seperti si bejo, tetapi kita berusaha menghadirkan surga di tengah-tengah kita, di tengah-tengah situasi yang serba tidak menentu ini nggih Romo. Yeah.
Ya, sekarang mari kita lanjutkan ibadat saat ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Kiranya firman-Mu selalu menjadi kekuatan dan tuntunan dalam hidup kami. Ya Bapa, kami senantiasa mencari wajah-Mu dan menemukan kasih-Mu, karena Engkau bukan Tuhan yang jauh dari kami. Engkau Tuhan yang selalu mendengar seruan hati kami. Engkau Tuhan yang selalu memenuhi kami dengan kasih-Mu. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau mencintai dan menyayangi kami dalam kondisi apapun. Dan saat ini kami ingin menaikkan permohonan kami kepadamu. Maka ya Bapa, dengarkanlah doa kami. Bagi Sri Paus, para uskup, para imam, serta para pemimpin umat. Ya Bapa, berkatilah Sri Paus, para uskup, para imam, dan para pemimpin gereja agar semakin menyerupai Kristus yang datang untuk melayani dengan tulus. Berikanlah mereka berkat kasih-Mu dalam pelayanan mereka, sehingga kasih-Mu dinyatakan dalam setiap pelayanan mereka. Marilah kita mohon. Dengarkanlah kami, ya Tuhan. Bagi dunia yang saat ini tengah menghadapi wabah corona, ya Bapa, berkatilah para pemimpin negara, para medis, para sukarelawan yang dengan senantiasa merelakan dirinya menjadi garda depan untuk membantu dunia menghadapi wabah corona ini, sehingga mereka diberikan hikmat, kekuatan, dan kesehatan untuk dapat selalu membantu memulihkan kondisi dunia yang saat ini sedang terancam. Marilah kita mohon. Dengarkanlah kami, ya Tuhan. Bagi kaum miskin dan menderita, ya Allah Bapa, begitu banyak umat-Mu di luar sana yang miskin dan menderita. Berikanlah mereka rezeki yang cukup, serta berikanlah mereka kekuatan untuk menghadapi semua masalah hidup mereka. Karena kami tahu Engkau penuh kasih kepada kami semua. Bukalah pula hati kami untuk tergerak hati menolong sesama kami yang membutuhkan. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak-anak KKI di Qatar, ya Bapa, berkatilah dan jagailah mereka agar menjadi semakin menyerupai Yesus yang semakin besar, semakin bertambah hikmatnya, semakin berkenan kepadamu dan pada sesama. Tuntunan mereka agar tetap setia pada panggilan mereka selaku orang Katolik. Bantulah mereka menekuni tugas mereka dengan penuh semangat. Lindungilah mereka dari mara bahaya dan terangilah mereka dalam memilih jalan hidup yang selaras dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami semua yang hadir dalam ibadat ini, ya Bapa, semoga setiap langkah hidup kami selalu dijiwai oleh semangat cinta kasih, seperti Kristus yang telah menyerahkan hidupnya demi keselamatan kami karena kasih-Nya. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, terimalah doa-doa permohonan kami yang kami panjatkan kepadamu dengan penuh iman. Semoga kami selalu siap diutus menjadi saksi-saksi cinta-Mu, berani memberikan diri kami sebagai korban pujian bagi kemuliaan nama-Mu dan kesejahteraan sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita telah dipersatukan oleh iman yang sama, maka sebagai putra-putri Bapa yang satu dan yang sama, marilah kita bergandengan tangan saat ini dengan anggota keluarga kita dan kita berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh putranya Yesus kepada kita. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama
Bapa, bebaskanlah kami dari perpecahan dan perselisihan. Janganlah biarkan kami jatuh dalam godaan yang dapat membuat keluarga-Mu retak. Tetapi kuatkanlah kesatuan dan kerukunan di antara semua putra-Mu, dan karuniakanlah damai kepada umat-Mu. Semoga kami hidup dengan tentram sambil menantikan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami berterima kasih atas rahmat dan anugerah yang Kau limpahkan sepanjang ibadat sabda ini. Terima kasih karena Engkau mengirimkan hamba-Mu, Romo Alif, untuk membimbing kami hari ini. Semoga firman dan renungan yang telah disampaikan hari ini dapat menjadi pedoman yang menuntun langkah kami dalam keseharian kami. Kami juga mau berdoa untuk hamba-Mu Romo Alif Suito dalam setiap pelayanan dan tugas penggembalaannya yang Kau tetapkan untuknya. Kiranya hikmat dan kebijaksanaan-Mu selalu menyertainya dalam setiap langkah pelayanannya, sehingga Romo Alif dapat senantiasa menjadi berkat dan perpanjangan tangan-Mu untuk menjangkau lebih banyak jiwa-jiwa yang haus akan tuntunan firman dan kasih-Mu. Semua ini kami mohonkan dengan perantaraan Bunda Maria, Bunda Tuhan kami, dan dalam persatuan dengan Putra-Mu terkasih, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Romo, silakan Romo untuk memberikan berkat Romo. Marilah kita hening sejenak. Kita mohon rahmat dari Tuhan untuk keluarga yang ambil bagian dalam komunitas KKI ini, di Qatar dan dimanapun berada. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga keluarga-keluarga kita, mereka yang kita bawa dalam doa-doa kita, segala juk dan doa-doa kita dikabulkan Tuhan selaras dengan kehendak-Nya, dan kita semua dilindungi, dibimbing, dan juga kita berdoa untuk adik yang berulang tahun hari ini, senantiasa juga dalam lindungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara-saudari terkasih, dengan ini ibadat sabda sudah selesai. Syukur. kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Amin. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son.
Terima kasih, kasih Romo. semuanya. Dan saya juga terima kasih sama dengan adik. Namanya siapa tadi yang berulang tahun? Antum, Adik siapa? I can cover you too. Namanya Maria Renata. Maria Renata. Sama, hari ini saya juga berulang tahun. Wih, Terima kasih. selamat ulang tahun, Romo. Sama ya. Tuhan itu serba pas ya, Romo ya, serba Oh, solid iya. pokoknya ya kan. Pas-pasan. Iya. Saya juga orangnya pas-pasan kok. Pas mau jajan ada yang jajake gitu. Pas. Oh, mantap, Romo. Ya. Kalau gitu mungkin berdoa buat Rena yuk. Ayo kita berdoa untuk Rena. Doa buat Romo juga Rena sekalian. dan Romo. Ya, nanti Romo berdoa buat Rena. Nanti yang berdoa buat Romo Pak Albert ya. Rena. Udah dapat SK lu. Udah dapat SK, nggak boleh nolak. Disuruh doa. Ini nggak bisa, Pak. Ayo Romo, monggo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang baik, kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang diberikan kepada saudari kami yang kami cintai, adik Rena. Anugerahkanlah kesehatan, kesejahteraan, damai, dan sukacita, terlebih menjadi anak yang senantiasa mampu memberi yang terbaik untuk orang tuanya. Kami percaya ya Tuhan, bahwa penyelenggaraan-Mu nyata untuk keluarga dan juga untuk adik Rena. Semoga rahmat-Mu melimpah untuk kami dan juga untuknya, sehingga hari demi hari, terlebih pada hari ini, adik Rena berulang tahun, senantiasa Kau beri rahmat dan Kau beri karunia yang dibutuhkan untuk hidup sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita doakan adik Rena sekali salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah Yesus. Santa Maria, Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa untuk Romo Alif yang tepat pada hari ini berulang tahun pada Bapak. Terima kasih Engkau sudah mau tambahkan 1 tahun lagi dalam kehidupan Romo Alif yang penuh dengan berkat dan kasih-Mu. Bapak, kiranya Engkau yang memberkati Romo Alif dengan kesehatan, dan juga Engkau memberkati beliau dengan hikmat dan kebijaksanaan-Mu lebih dan lebih lagi, sehingga beliau dapat menjadi pancaran kasih-Mu, dapat menjadi perpanjangan tangan-Mu dimanapun beliau berada, untuk menjangkau jiwa-jiwa dan untuk melayani kami, domba-domba-Mu, yang selalu membutuhkan tuntunan dan bimbingan kasih-Mu. Kami mau serahkan Romo Alif dalam penyertaan tangan-Mu, Tuhan Yesus, pada hari ini dan selamanya. Dan terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Putra Kudus. Amin. Happy birthday Rena, happy birthday Romo. Happy birthday, Romo. Hadiahnya nanti diambil sendiri ya. Di Baciro, Baciro. Romo, masih kalau Romo punya banyak waktu luang, kita mau dong ada pendalaman iman gitu. Langsung Boleh. ditodong nih, Mo. Boleh, silakan. Nanti diagendakan saja. Apakah saat ini atau Nanti. Gimana Romo? hari lain ya, berarti ya? Iya, hari lain Romo. Nanti Diagendakan. dijabring ya Romo. Boleh, dengan senang hati. Nanti tinggal temanya dari jenengan semua, ibu bapak semua, apa yang diharapkan, lalu saya siapkan, lalu nanti kita bisa discuss gitu, atau ya sharing atau kayak
pendalaman gitu ya. Iya. Monggo. Romo Kebetulan biasanya free-nya kalau jam-jam segini free nggak Romo hari Sabtu jam-jam segini? saya jam 3 Sabtu itu free, bisa, sangat bisa karena saya pagi jam 8 sampai jam 2 itu biasanya buka kantor untuk konsul. Kebetulan saya juga anggota tribunal, anggota hakim gereja untuk ngurusi kasus-kasus perkawinan. Tapi tolong, ini kan nggak berkasus semua ya, maksud saya. Terus nanti tiba-tiba ada banyak yang japri Romo gitu ngantri gitu ya. Jangan ya, Mo. Itu harus jadwal antrian soalnya. Tapi memang saya kalau Sabtu jam 9 biasanya jam 9 sampai jam 2 itu kantor untuk konsul karena umat banyak juga yang datang untuk kasus-kasus perkawinan biasanya. Lalu jam 2 itu bisa selepas jam 2 bisa free sampai jam 3 jam 4 jam 4 sampai jam 5. Kecuali kalau jam 5 saya ada misa. Ini kebetulan nanti jam 7 saya misa secara online. Kalau mau ikut misa online jam 7, channelnya YouTube-nya Krembo. Ya, CHREMBO. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan. Apa Romo namanya Romo? Bisa ditulis di chat Romo. Rainbow. Romonya YouTuber aku Romo. apa? Subscribe segala. YouTuber Romo ya. Saya kebetulan masa pandemi ini kesempatan jadi YouTuber. Jadi setiap hari nongol tuh hanya doa rosario dan misa. Jadi enggak. Ini ya Romo ya, yang di chat itu ya, kayak gitu. Apa? Apa spellingnya? Linknya itu CHREMBO ya, kalau nggak salah. Oh, iya. Itu kan ada live ya, sudah ada nongol untuk hari ini live. Channelnya udah nongol. Siap Romo. Siap. Nanti Nah, siap-siap. Kalau mau menerima ketemu japrian dulu ya dari- nanti sore ketemu lagi siang. Ya Romo. Siap. Siap-siap menerima japrian dari kami nggih Romo. Oke, siap dengan senang hati. Nanti Linda disesuaikan. dipersiapkan Lin. Kenapa? Enggak Linda. Seksi liturginya Romo, seksi liturginya Oh, kakak oke. ini. Iya. Nggak perlu komuni dikirim ke sana kan? Maksud saya satu hostinya tak kirim via jadi kan sampai. Enggak tahu. Kalau di sana udah mulai buka gereja ya, udah pada bisa Sudah. datang ya. Udah 1,5 bulan. Kenapa? Sudah 1,5 bulan udah mulai buka. Oh ya sama. Kami Juli, tapi memang pembatasan. Juli sudah dibuka di sini. Kendati ya Jogja makin merah. Kami kebijakannya kalau ada satu di lingkungan itu terinfeksi, maka close, mereka nggak bisa atau tidak diperkenankan untuk ke gereja. 2 minggu karantina, baru setelah itu dibuka, mereka bisa terima komuni dan ke gereja lagi. Seperti itu. Jadi kalau ada satu lingkungan itu baik yang terkena itu agamanya apapun, Muslim maupun Katolik, maka ya mereka sudah paham, kita close. Saya menyampaikan ke teman ini adalah kesehatan, bukan pelayanan kira-kira. Karena kalau nanti terinfeksi di gereja ya gerejanya yang tutup repot. Betul. Ada yang mau bertanya? Monggo, silahkan yang mau Moga renungan tadi jelas nggih. jelas Romo. Jelas Romo. Oke. Kita juga di sini mengalami hal yang nggak enak juga ya Romo karena pandemi ini, untuk share Ya. saja. Karena kan pandemi itu kan pasti efeknya kan banyak ke pekerjaan juga. Jadi kemarin memang Qatar pun juga mungkin sampai saat ini ya mengalami hal yang penurunan juga, banyak yang kena layoff, banyak yang kena PHK seperti itu.
Kalau bisa pulang mudik. Ya. Jadi memang renungan Romo tadi memang mengena sekali ya. Pas, Pada alam. lalu tip. Biasanya ikuti Butejo aja sih maunya. Iya, Mo. Ikutin saya ya, Mo. Nanti kita naik truk sama gotrek. Daripada dinyinyirin kan repot. Gojek atau Godrek? Gotrek. Bahasa Dewa, Kak. Nggak ngerti, Kak. Bahasa Dewa. Yang nggak ngerti dia. Ini komunitas yang hadir segini aja atau sebenarnya bisa banyak lagi yang di Qatar. Bisa lebih banyak. Cuma kadang-kadang ada yang bekerja gitu, Romo. Ada yang day shift, ada yang bekerjanya nggak weekend. Iya. Sebenarnya kita lumayan, tapi banyakan yang kayak yang bachelor itu mereka kerjanya biasanya justru Sabtu. kerja juga. Sabtu itu kerja. Ya. Oke. Weekend itu mereka justru kerja gitu. Kalau ada beberapa yang kerja di hotel seperti itu, weekend itu mereka kerja gitu. Sama dengan kami dong. Romo itu kan kerjanya Sabtu Minggu. Sabtu Minggu ya, Romo. Ya, bachelor. Bachelor juga. Dan sampai Jumat itu kerjanya bulan. Benar-benar Mo. Berarti ya banyak terdampak juga ya. Iya lumayan Romo. Iya, sama. Memang kalau di Jogja situasinya berita terakhir memang merah ya, tidak ada yang kuning itu hanya daerah Kulon Progo, daerahnya Bu Loren ya, itu kuning itu. Kuning tapi kelihatannya mulai merah hari-hari ini, nggak ngerti. Mengkhawatirkan. Tapi daerah itu kuning karena yang kota dan sekitarnya memang pergerakan orang dengan pariwisata. Jadi sudah akhir Juli, Agustus buka wisata oleh Sri Sultan ya sudah. Kebanyakan di Malioboro, kalau sering ke Jogja main ke Malioboro itu beberapa kali ada yang terinfeksi lalu meninggal. Ada yang sempat meninggal di tempat dia berdagang, lalu ya di-close. Gitu. Kebanyakan dari orang Jakarta ya, Romo ya? Yang nularin ke Jogja. Enggak juga. Karena kebanyakan malah dari ini yang dekat sini kan kayak Solo itu kan merah ya, Jawa Tengah ya, Solo, Semarang, kemudian Jawa Timur selain Jakarta, Jawa Barat, banyak yang masuk ke Jogja. Kalau Jogja sendiri orangnya tertib-tertib sih, jadi pakai masker. Iya, saya orang Jogja tertib. Singgung nih orang Jawa. Karena memang kami kalau di langsung jarang atau bahkan tidak pernah menemukan yang tidak bermasker. Jadi orang sini cukup lumayan bisa diberitahu bahwa itu berbahaya kalau tidak pakai masker. Kalau kata Bu Tejo, ya sakjane sing tertib iku kan langsung iya. Kalau kan ya ono sing tertib. Nek ngomong nek ngomong yo jotok iku ya ora bener ya toh. Aku pikir salah. Langsung. Itu Butejonya itu, Romo. Ini lumayan menghibur. Iya, Mo, kalau stuntman ini pemeran penggantinya. Oh iya, benar. Bagian dualitan itu loh maksudnya. Iya dong, maksudnya. Bagian yang dikaplokin itu. Gantinya gotrek itu, Mo. Oh gitu ya. Loh, gotreknya jadi siapa nih? Hah? Pak Lurah mana Pak Lurah? Oh itu sebelah Mbak Loren itu Pak Lurah. Pak Lurah ini Dian ini. Pak Lurah dia.
sakjane iku aku dudu Butejo, aku Diane wae kok kandhani kok. Lah milih. Iya. Aduh, ampun deh. Oke lah. Oke. Berarti bulan depan bisa sama Romo lagi dong ya? Boleh. Nanti saya dikabari aja terkait dengan jadwalnya. Terus saya sesuaikan waktunya. Sabtu bisa sih jam 3 seperti ini sampai kurang lebih jam berapa? Jam 4 ya. Iya, paling sejaman ya. Mungkin kalau nanti saya nggak ngerti biasanya berapa lama, apakah sejam atau karena kan masih baru ya, apakah 30 menit atau berapa lama? Sejam aja. 1 jam lah. 1 jam ya. Sudah jauh-jauh datang ke Qatar, maksud cuma 30 menit, Mo. Kapok ya, Mo. Benar. Nah, yang Krembo itu saya tulis di chat. Oh, nggih. Nah, Oh, hanya gitu. CR. Rembo CR. biasa nggak? Ya, biasa. Nanti yang Terus hubungin setiap Romo, kali. ya nanti mungkin dari kita yang hubungin Romo, kalau enggak seksi liturginya, mungkin Pak Willy. Pak Willy ini ketua kita, Mo. Pak Willy Oke. mana ya Pak Willy? Kenal Pak Willy. Pak Willy. Siap. Pak Willy gambarnya kok unicorn nih? Sudah berubah teman jawabannya. Ada tadi ya. Kan pokoknya Gambarnya unicorn. Iya. Ketua kita kok mulai beralih. Malah lu lah dalam. Kaki lu ini. Nah, ini mau ketua KKI-nya ini mau. Ganteng, Mo, ganteng. Iya, kakak-kakaknya. Nah, beneran kok gitu kok. Iya, beneran mau betul. Kan ketua KKI, Mo. Itu tumbalnya KKI. Tumbalnya KKI. Pilihannya kan tepat. Jadi terang benderang itu yang bisa membawa terang. Gitu. Betul, Mo. Amin. Maaf loh, Pak Ketua. Amin, Romo. Minggu depan ya? Ya, minggu depan kita mulai Rosario. Iya. Oke, petugasnya siapa? Doha Center. Aduh. Tek Linda lah. Pokoknya antara Center sama South ya. Tahu kan udah hari ini, Pak. Keduanya cuma 2 itu, Center sama South. Oh, Center sama. Center sama South. Oke. Oke deh. Oke, terima kasih Romo. Terima kasih Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih Doha Sat. Sama-sama. Tuhan memberkati ya. Terima kasih banyak, Romo. Terima kasih, Romo. Jalan. Jadi di jalan. Dadah. Jadi di jalan. Hati-hati di jalan ya, Mo. Kalau ke kamar mandi hati-hati. Oh ya, itu maksudnya bener. Iya. Kan bachelor abadi gitu loh. Ya ora usah dipertegas ngono sih Yusum iku. Jadi Yusuf, dasar Butejo. Ada Palen. Apa Oke. kabar? Saya pamit. Iya, dulu ya. Mbak Pauline. Baik-baik. Puji Tuhan. Bye. Semangat. Pamit ya. Mbak Valen, apa Ya. kabar Mbak Valen? Baik, Mbak Yus. Kamu kita di sini. Di sini aja. Hah? Nggak dengar, Mbak Pauline. Iya, kita di sini juga jarang ketemu. Jadi makanya ketemunya kalau ada ibadat sabda begini, Romo. Oh gitu ya. Iya. Dengan Jaga sangat jarak. membantu renungan nantinya. Iya. Iya. Oke deh. Pamit dulu Romo ya. Pamit dulu teman-teman. Ya, amin. Terima kasih Romo. Matur nuwun, matur nuwun. Terima kasih semua. Terima kasih. Sehat terus Romo. Ya,
Saya juga.